Oke, Sister Frida, apa kabar? Baik, Suster. Ya, hari ini ketemu lagi ya, sudah Ya. lama tidak ketemu dan akhirnya ketemu lagi. Ya, Suster. Oke, lagi sibuk apa sekarang? Kebetulan lagi mau membuat kisi-kisi untuk persiapan ujian Oh. semester untuk naikkan kelas. Mau ujian? Ya. Oh ya. semester. Oke, tapi apakah sekarang memang ada waktu untuk kita mengadakan sisi kunci ini? Ya, ada waktu, Suster. Oh. Kebetulan sudah selesai. Oke lah. Ya, oke lah Suster. Ya, di sini saya berkomitmen untuk hadir penuh, Suster, untuk memfasilitasi Suster, ya supaya Suster juga di sini saya sebagai teman, sebagai sahabat, Suster tidak merasa canggung. Ya, oke. Ya, saya berharap seperti itu. Ya. Apakah memang merasa nyaman untuk hadir bersama saya saat ini? Ya, merasa nyaman, Suster. Ya, oke lah. Ya, kalau memang sudah merasa nyaman, lalu beberapa saat lagi kita akan melakukan latihan membangun attitude, latihan skill. Iya, apakah Suster berkenan? Sangat berkenan. Oke, kalau berkenan berarti kita bisa lanjut ya Suster ya. Ya. Apa attitude yang akan Suster bangun sebagai suatu habit kalau memang suatu saat sudah menjadi seorang coach? Ya. Yang attitude yang saya mau bangun yaitu peduli. Oh, peduli. Ya, peduli. Mendukung ya, peduli untuk mendukung, dimana ketika klien saya mau menjelaskan apa tujuan hidupnya, saya mendukung dengan sebisa saya seperti itu sebagai seorang coach. Oke, lalu kalau boleh tahu, apa memang selama ini Suster agak mengalami kesulitan di bagian attitude mendukung? Iya, agak mengalami kesulitan. Attitude peduli ya, Iya, karena peduli. skillnya skill mendukung. Iya, mendukung. Agak kesulitan karena kebetulan saya seorangnya suka sekali, cepat sekali mengambil kesimpulan yang dari jawaban klien saya atau siswa saya, contohnya ya, saya langsung mengambil kesimpulan kamu seperti ini kamu. Tapi harusnya saya lebih peduli mendengarkan dia lalu tidak menghakimi dia. Harus melihat kenapa dia melakukan ini, kenapa seperti itu. Peduli kepada. Jadi apa yang dia menjadi tujuan hidupnya, saya mendukungnya dengan cara membantunya. Tetapi yang tadi saya dengar, karena selama ini Suster mengalami kesulitan di situ, jadi klien atau anak-anak belum selesai mengungkapkan apa yang itu yang sebenarnya, lalu Suster sudah menjudge. Iya, Seperti itu ya, iya, Suster? Iya. Iya. Langsung menasehati dan sebagainya. Oke. Seorang guru ya. Iya. Iya. Sebagai seorang guru ya. Oke lah. Iya, oke lah. Nah, kalau begitu, apa ukurannya kalau memang Suster sudah menjadikan itu sebagai habit? Attitude peduli itu sebagai habit. Ukurannya kalau saya benar-benar maksudnya, ketika saya mampu untuk menahan diri saya, misalnya ketika anak bercerita atau mengatakan sesuatu yang ini, tapi saya harusnya ini dulu mendengarkan dengan baik dulu. Setelah itu saya akan mendukung, peduli terhadap apa yang dia alami, pengalaman yang dia alami itu. Terus setelah saya peduli, karena dari dasar peduli itu saya pun membantunya untuk membuat dia menemukan kenapa saya seperti ini, lalu apa yang harus saya lakukan. Jadi seperti itu, ketika saya peduli, saya mampu untuk membuat dia menemukan sendiri apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi alasan dia melakukan itu. Pasti secara otomatis dia pun akan kalau yang belum bisa dia temukan pun dia akan menemukan. Kalaupun yang sudah dia temukan, dia akan mencapai hal itu seperti itu ya. Berarti apa yang saya tangkap begini, Ustaz tidak perlu langsung masuk memotong, tapi membiarkanlah dia dulu. Oke. Ya. Nah, kalau begitu Suster, kira-kira apa kemampuan yang Suster
dapatkan atau yang suster usahakan supaya bisa mencapai attitude peduli itu? Oke. Jadi yang saya usahakan yaitu saya bukan di sini, saya harus menyadari diri saya bahwa saya bukan penasihat ya, untuk menasehati, lalu untuk terus saya juga bukan hakim yang menghakimi dan sebagainya, tapi saya adalah seorang seorang pendengar yang baik yang bisa peduli kepada murid saya, lalu kepada mungkin klien saya seperti itu. Jadi saya bukan hakim, tapi saya seorang fasilitator yang bisa membawa mereka untuk mencapai tujuan mereka inginkan dan juga memecahkan masalah yang mungkin mereka belum bisa pecahkan seperti itu. Oke. Ya bagus sekali suster ya. Lalu kalau begitu bagaimana suster bisa menghubungkan dengan pemahaman, dengan keyakinan, lalu nilai-nilai yang ada? Oke, yang saya pahami dari skill ini atau attitude peduli itu. Yang saya pahami dari attitude peduli bahwa ketika saya peduli dengan masalah orang lain, saya pun akan memahami apa yang dia alami seperti itu. Dan saya pun bisa menjadi fasilitator supaya dia bisa keluar dari masalah itu. Dan saya bisa menjadi fasilitator supaya dia pun bisa menemukan bagaimana kenapa akar masalah ini, kenapa hal ini terjadi, kenapa saya melakukan ini, dan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa keluar dari seperti itu. Bisa keluar, atau kalaupun dia mempunyai tujuan yang baik, bagaimana saya mencapai tujuan itu. Terus apalagi suster tadi yang selain pemahaman, lalu ada keyakinan, lalu ada nilai. Keyakinan bahwa keyakinan saya bahwa ketika saya peduli kepada orang lain pun akan merasa bahwa dia memiliki seseorang untuk bersandar seperti itu. Ketika saya peduli, dia merasa ada seseorang yang bisa membantu saya, membuat saya menjadi tidak menghakimi saya, tapi membuat saya untuk nyaman seperti itu ya, nyaman seperti itu. Terus nilai bagi saya sih untuk skill ini ya. Jadi nilainya sangat luar biasa kalau kita peduli terhadap orang lain. Orang lain pun merasa tidak sungkan untuk terbuka terhadap kita. Maksudnya dia merasa kalau dia terbuka, kalau kita langsung saja menjudge-nya, pasti dia berpikir saya jadi takut untuk ini, nanti dia akan bilang saya seperti ini, dia akan bilang saya seperti itu. Jadi nilai itu yang kalau kita peduli kepada orang lain pun akan menjadi terbuka dan nyaman dengan kita seperti itu. Oke, bagus sekali suster ya. Oke, nah ini tentunya membutuhkan latihan suster ya untuk melatih skill peduli ini. Ya, kira-kira berapa durasi waktu ya yang suster gunakan untuk latihan ini supaya suster bisa menjadikannya sebagai sebuah attitude? Jadi dalam seminggu berapa kali, atau berapa menit, berapa jam? Itu suster, saya bisa bertanya, itu kalau kita misalnya kita hitung selain dengan teman coaching kita yang 3 kali, bisa juga kita hitung dengan yang di luar teman kita. Bisa, karena ini sebagai latihan. Jadi kira-kira berapa dengan selain dengan teman coaching, lalu dengan anak-anak atau dengan siapa lah yang biasanya sih dengan teman coaching ya wajib ya, karena itu merupakan sebuah tugas ya. Tapi kalau dengan anak-anak sih ada beberapa anak yang biasanya saya sering tanya mereka bercerita, lalu saya mendengarkan, saya ini mencerna baik-baik apa yang mereka ini kan seperti itu. Jadi yang saya butuhkan seperti 5 kali seminggu seperti itu. 5 kali 1 minggu. 5 kali dalam seminggu. 5 kali itu berarti frekuensinya 5 kali dalam seminggu. Waktunya mungkin durasinya kadang tidak lama sih suster. Pernah 10 menit, ada 10 menit, ada yang kalau yang paling lama sih 30 menit. Tapi kalau dengan anak-anak paling 15 menit. Tapi kalau dengan teman coaching paling lama 30 sih suster. Seperti itu. Tidak menentu juga sih, tidak menentu.
Oke lah, tadi saya dengar bahwa ada perbedaan waktu ya kalau misalnya dengan teman coaching dalam hal ini orang dewasa ya, orang Ya. dewasa bisa mencapai 30 menit, sementara anak-anak kadang hanya 15 menit, 10 menit. Itu apa yang menyebabkan? Apakah karena anak-anak cepat bosan atau dari segi waktu atau bagaimana? Iya sih, karena mereka kadang kan ini anak-anak kan kalau kita sudah berdiri 2 menit mereka sudah bosan kan. Jadi saya mencoba untuk membuatnya menjadi 10 menit, kadang juga 15 menit. Berhubung dia masih anak-anak ya. Jadi pertanyaannya pun dimudahkan, disederhanakan seperti itu ya. Iya, oke lah, bagus Suster ya. Oke, kalau begitu apa motivasi terbesar Suster untuk melakukan itu sehingga akan menjadi habit? Motivasi Suster untuk melakukan sisi coaching memperbiasakan attitude peduli. Satu hal ya, saya orangnya cuek. Kenapa ya? Saya orangnya cuek ya. Saya suka menyendiri dan lebih melihat kepentingan diri sendiri ya, seperti misalnya administrasi saya belum selesai, jadi kalau sebelum selesai seperti orang lain itu saya tidak perhatikan seperti itu. Dari attitude peduli ini dalam sesi coaching ini saya belajar bukan hanya di sesi coaching tapi di semua hal seperti itu. Dan di sesi coaching ini yang lebih penting lagi karena saya harus berhadapan dengan orang yang istilahnya mau dibantu, yang butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh teman curhat. Jadi attitude ini bagi saya sangat penting dan perlu menjadi habit baru saya karena saya orangnya cuek. Makanya itu menjadi sebuah hal yang selain menguntungkan diri saya dengan melatih saya untuk lebih peka dan peduli kepada orang lain, dan juga keuntungan bagi orang lain, dia mendapat teman curhat, dia mendapatkan jalan keluar, dia bisa mendapatkan tujuan yang dia inginkan, tujuan dia harapkan. Mungkin kalau dia ada masalah dia bisa keluar dari masalah itu, tapi lewat pemikiran dirinya sendiri, dan saya hanya sebagai fasilitator yang peduli. Oke, Suster. Iya, bagus sekali Suster ya. Oke, tadi saya dengar bahwa Suster orangnya cuek ya, dengan kepribadian cenderungnya cuek. Lalu kira-kira suasana apa yang mungkin Suster bisa bayangkan atau Suster bisa ingat yang mungkin pernah terjadi kalau misalnya pas ada teman atau ada klien, Suster merasa bahwa Suster tidak hadir penuh, dalam hal ini Suster tidak peduli. Nah, kira-kira suasana seperti apa sehingga akhirnya Suster merasa bahwa ini ternyata saya tidak peduli tadi. Ya, itu terjadi dengan anak-anak. Ada beberapa anak-anak kelas 1 ya, itu dia sepertinya dia mau curhat dengan saya, tapi saya sibuk dengan memegang HP karena harus cari video, dan juga saya sibuk chattingan dengan orang tua. Jadi dia itu tiba-tiba dia langsung pergi. Setelah itu dia datang lagi, masih mau bicara, saya mendengarkan sebentar, tapi setelah itu saya cuek lagi karena saya harus chattingan, saya harus ini. Jadi terus saya harus kerja buat sesuatu dengan administrasi. Saya merasa tidak hadir penuh. Dan di saat itu saya melihat setelah itu tiba-tiba dia dipanggil karena sudah dijemput. Sebenarnya dia mau curhat seperti itu, anak itu, tapi saya tidak hadir penuh. Jadi saya merasa bahwa saya memang cuek karena saya lebih mementingkan administrasi saya. Itu ya suasana yang pernah saya alami. Oke, suasana yang pernah dialami. Ya mungkin anak ini seandainya misalnya Suster memberi waktu ya, ya mungkin ada simptom serta masalah. Iya, benar ya, Suster seperti itu ya. Oke ya Suster. Lalu nah karena untuk membiasakan bagaimana supaya menjadi habit, lalu seperti apa latihan yang Suster lakukan? Misalnya saat mengadakan sesi coaching atau saat bersama anak-anak. Nah, latihan seperti apa sehingga akhirnya Suster mengatakan bahwa ini sudah menjadi habit, atau sekarang menuju ke bagian saya sudah semakin pedulilah seperti itu. Oke. Yang saya ini kan ya, saya perhatikan sih sekarang saya meluangkan seperti baru-baru ya, beberapa hari ketika saya menunggu orang tua dengan mereka, saya mendengarkan dan saya mencoba untuk tidak sibuk dengan hal yang lain. Saya mendengarkan mereka bercerita dengan baik. Saya seperti ini Suster di rumah, saya harus bagaimana, terus itu. Saya bertanya, terus kakak kamu itu tidak sayang kamu, kalau sayang
kalau tidak sayang kamu memangnya dia tidak jemput kamu, nanti jemput. Oh, langsung bilang, berarti dia sayang kamu. Dari di situ apa ya, saya membantunya untuk menemukan apa ya, masalah yang ia alami seperti itu. Anak-anak dia merasa bahwa dia tidak dicintai oleh kakaknya, lalu saya mencoba untuk membuat dia apa ya, berpikir kembali kenapa saya berpikir bahwa kakak saya tidak mencintai saya. Akhirnya dia menjawab sendiri seperti itu. Terus dengan teman coaching saya sih, saya berusaha sih suster, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik, peduli dengan apa ya, dengan para klien saya, ya, klien saya lebih peduli, lebih ini, mendengarkan secara baik apa yang dia katakan, lalu bisa apa ya, kontak mata dan sebagainya, seperti itu sih. Ya suster, bagus sekali suster ya. Jadi suster sudah berusaha untuk melakukannya menjadi orang yang lebih peduli, seperti itu ya. Oke, kalau misalnya suster berhasil ya, kira-kira hadiah apa yang suster berikan kepada diri sebagai support ya? Ya. Hadiahnya sih, kalau saya sih mungkin lebih ke rasa terima kasih kepada diri saya sendiri ya. Kalau kamu berjuang gitu, terima kasih sudah berjuang, terima kasih untuk mau berubah, dan apresiasi juga sih, bangga bahwa ternyata apa ya, Tuhan memberikan saya untuk mampu lebih peduli kepada orang lain. Sebenarnya ada, tapi saya yang memilih untuk cuek. Tapi sebenarnya ada dan saya menyadari hal itu sekarang. Saya bangga kepada diri dan berterima kasih. Lalu dari pembicaraan ini mungkin yang saya pahami berarti apakah memang melalui sesi coaching ini lalu suster disadarkan bahwa suster ternyata attitude kepedulian masih berkurang, seperti itu kan? Iya, benar. Setelah mengikuti beberapa sesi, lalu apa ya namanya, mengikuti kursus ini, semakin sadar sih, melihat penjelasan, pengetahuan yang didapat, semakin sadar bahwa ternyata saya masih cuek, walaupun kadang kita sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak, tapi anak-anak kadang mau lebih, ada yang butuh lebih, seperti itu. Sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang yang mau mendengarkan mereka. Suster. Ya, suster, bagus sekali. Lalu misalnya suster sudah berhasil ya. Lalu kira-kira identitas apa yang suster mau alamatkan kepada diri suster sebagai seorang coach yang misalnya sudah berhasil dalam hal peduli ini? Misalnya seperti apa ya suster? Suster mau kasih identitas apa kepada suster? Misalnya Suster Alfrida adalah pendengar yang baik atau pendukung yang baik atau apa? Kalau saya sih Suster Alfrida adalah orang yang sangat peduli kepada orang lain. Suster Alfrida bukan orang yang cuek. Suster Alfrida adalah orang yang peduli. Ya, peduli kepada orang lain. Bukan iya. Orang yang cuek. Nah, kalau misalnya sudah ada identitas seperti itu, Suster Alfrida adalah orang yang peduli. Lalu kira-kira kekuatan apa dari suster sehingga itu akan menjadi habit? Kekuatannya dari diri saya sendiri, itu saya punya kemauan untuk berjuang terus-menerus, belajar segala sesuatu, misalnya lewat proses coaching ini, lewat kehidupan saya setiap hari, praktek-praktek saya bersama anak-anak, lewat kepedulian saya di dalam kelas dengan sesama guru dan sebagainya. Dari situ saya merasa bahwa saya mampu. Dan saya mampu kalau saya ada kemauan. Ada kemauan, pasti bisa. Bisa ya. Benar. Iya, mantap suster ya. Suster Alfrida, dari sesi coaching kita ini maka berakhirlah sesi coaching ini. Tetapi sebelum berakhir, apa kesimpulan yang suster bisa ambil dari sesi coaching kita ini? Kesimpulan saya bisa ambil bahwa ketika saya berbicara atau mengadakan suatu sesi coaching bersama orang lain, saya bukan hakim atau penasihat. Saya adalah seorang fasilitator dan juga seorang sahabat yang bisa mendengarkan, peduli,
lalu bisa membuat klien sadar bahwa saya itu membantu mereka lewat diri mereka sendiri, bukan dari pikiran saya tapi lewat diri mereka sendiri. Kenapa mereka lakukan ini, kenapa, apa jalan keluarnya dan sebagainya. Jadi saya sebagai seseorang yang membantu mereka tapi melalui diri mereka sendiri. Oke, banyak. Bagus sekali ya kesimpulannya Suster ya. Iya, terima kasih dan semoga berhasil. Dengan niat baik Suster, saya mendukung dengan segala harapan bahwa apa yang yang menjadi impian Suster ya, menjadi tujuan Suster dapat berhasil. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi pada sesi coaching berikutnya. Oke? Terima kasih juga Suster Eti. Ya. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Stop.